Di ujung kota kecil yang damai, terletak sebuah rumah tua yang sudah lama dibiarkan kosong. Rumah itu berdiri megah di tengah hutan kecil, dengan pohon-pohon tinggi yang seolah-olah melindungi bangunan tersebut dari dunia luar. Pagar besi yang berkarat mengelilinginya, dan daun-daun yang berguguran menutupi jalanan masuk yang retak-retak. Tidak ada yang tahu pasti siapa pemilik asli rumah itu, atau apa yang terjadi pada mereka. Yang tersisa hanyalah desas-desus yang beredar di antara warga setempat. Cerita tentang suara aneh yang terdengar dari dalam rumah, bayangan hitam yang muncul di balik jendela, dan perasaan tidak nyaman yang menyergap siapapun yang berani mendekat. Banyak orang mencoba menjauh dari rumah itu. Bahkan hanya sekadar melewatinya saja membuat bulu kuduk merinding. Namun, bagi beberapa orang penasaran, rasa takut tidak cukup untuk menghalangi rasa ingin tahu mereka. Mereka percaya bahwa di balik kesunyian rumah itu, tersimpan rahasia besar yang belum terungkap. Ada yang mengatakan bahwa rumah itu dulunya adalah tempat tinggal seorang keluarga yang lenyap secara misterius, sementara yang lain yakin bahwa sesuatu yang lebih gelap sedang menunggu di dalamnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Saat malam tiba, suasana semakin mencekam. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan kayu lapuk. Daun-daun bergemuruh di atas tanah, seakan-akan ada sesuatu yang bergerak di balik kegelapan. Cahaya bulan yang redup memberikan bayangan samar pada bangunan itu, membuat siluetnya tampak seperti makhluk hidup yang menunggu mangsa. Dan meskipun tidak ada yang tinggal di dalamnya, pintu depan sering terdengar berderit seolah-olah terbuka sendiri, memperlihatkan kegelapan tak berujung di baliknya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Awan tebal menggantung rendah, menghalangi cahaya bulan, hingga hanya sinar redup yang berhasil menembus. Bayangan pepohonan yang mengelilingi rumah tua tampak seperti siluet menyeramkan yang melambai-lambai tertiup angin. Di tengah kesunyian, langkah kaki berdepum di atas dedaunan kering memecah keheningan. Seseorang berjalan perlahan menuju pintu utama rumah itu. Langkahnya ragu, namun tetap maju. Rumah itu terlihat lebih besar dari jarak dekat. Kayu-kayu yang menyusunnya sudah lapuk, dan cat yang dulunya mungkin berwarna cerah, kini telah mengelupas, meninggalkan noda-noda gelap yang seolah-olah menyerap cahaya. Jendela-jendela tertutup tirai tebal, menghalangi pandangan ke dalam. Meskipun tidak ada tanda-tanda kehidupan, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding, seolah-olah rumah itu sedang diamati. Dengan napas yang agak tersengal-sengal, orang itu menghentikan langkahnya di depan pintu. Tangannya gemetar saat meraih gagang besi yang berkarat. Dingin menusuk kulit begitu ia menyentuhnya, seolah-olah suhu di sekitar pintu itu lebih rendah daripada udara di luar. Ia menarik napas panjang, kemudian perlahan membuka pintu. Berderit keras terdengar, suara yang menusuk telinga, dan terasa tidak alami. Seakan-akan pintu itu tidak dibuka selama bertahun-tahun, dan mungkin benar-benar tidak pernah dibuka. Kegelapan menyambut dari dalam. Udara lembab dan berbau tanah basah serta kayu lapuk keluar seperti embusan napas yang tidak menyenangkan. Bau itu bukan hanya sekedar bau rumah tua yang terbengkalai. Ada sesuatu yang lebih, bau logam yang samar seperti darah yang sudah mengering. Napas orang itu memburu. Ia tahu ini hanya khayalan, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang menunggu di dalam, mengintai dari balik kegelapan. Ia menyalakan senter, cahaya kuning pucat menyelimuti ruangan pertama yang ia lihat, ruang tamu. Perabotan masih ada di tempatnya, meskipun tertutup debu tebal. Kursi-kursi berlapis kain yang sudah pudar warnanya, meja kopi dengan kaca yang retak, dan lukisan-lukisan yang menggantung miring di dinding. Segalanya terasa tidak benar, bukan hanya karena usia atau ketiadaan penghuni, tapi seolah-olah waktu di dalam rumah itu berhenti pada momen tertentu. Seperti jika seseorang tiba-tiba datang dan duduk di sofa,
maka debu akan hilang dan kehidupan akan kembali seperti dulu. Tapi tentu saja itu mustahil. Rumah ini sudah lama ditinggalkan, atau begitulah yang dikira. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, sangat pelan, seperti bisikan yang hampir tidak terdengar. Orang itu langsung menoleh, senter menyapu ke segala arah. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan dan kesunyian yang lebih dalam dari sebelumnya. Namun, sensasi aneh tidak hilang. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Dengan langkah yang semakin tidak stabil, ia memutuskan untuk terus masuk. Tidak ada jalan kembali lagi. Langkah-langkah perlahan menggema di lantai kayu yang sudah rapuh. Setiap langkah terasa seperti membangunkan sesuatu yang tidur di dalam rumah tua itu. Debu beterbangan di udara, menari-nari dalam sorotan senter, seolah-olah mencoba menyembunyikan kebenaran yang tersembunyi di balik bayangan. Di tengah keheningan yang menyesakan, satu hal mulai menjadi jelas. Rumah ini tidak sepenuhnya kosong. Di sudut ruang tamu, sesuatu menarik perhatian. Sebuah foto lama tergeletak di atas meja kopi yang berdebu. Bingkainya retak dan kertas fotonya sudah menguning. Gambar itu memperlihatkan seorang anak kecil yang tersenyum riang berdiri di depan rumah ini. Rumah yang kini terlihat seperti makam yang hidup. Namun yang lebih menyeramkan adalah ekspresi matanya. Senyumnya memang ceria, tapi matanya menatap lurus ke depan, seolah-olah tahu bahwa sesuatu buruk akan terjadi. Orang itu mengambil foto itu dengan tangan gemetar, lalu melihat ke sekeliling. Apakah ini milik penghuni asli? Jika iya, apa yang terjadi pada mereka? Pertanyaan itu semakin menguat ketika ia menemukan sesuatu yang lebih aneh lagi. Di bawah sofa yang tampaknya tidak tersentuh selama bertahun-tahun, ada selembar kertas yang terlipat rapi. Kertas itu terasa lembab, seolah-olah baru saja ditulis. Dengan napas yang memburu, ia membukanya. Tulisan tangan yang kasar dan tidak rapi terpampang di sana. Apa maksudnya? Suara apa? Jejak siapa? Sementara pikiran itu berputar, langkah-langkah pelan terdengar dari lantai atas. Tidak mungkin. Tidak ada yang tinggal di sini. Namun, suara itu terus berlanjut. Seakan-akan seseorang sedang berjalan di atas lantai kayu yang sama. Orang itu mendongak, sorotan senter menyapu langit-langit. Tidak ada lubang atau celah, tapi suara itu terus terdengar, mendekat. Lalu tiba-tiba suara itu berhenti. Keadaan kembali sunyi. Namun, keheningan itu terasa lebih mengerikan daripada suara apapun. Sesuatu sedang menunggu. Dan mungkin itu sudah tahu bahwa dia ada di sini. Langkah kaki yang tiba-tiba berhenti membuat bulu kuduknya merinding. Keheningan yang kembali menyelimuti rumah itu terasa lebih mencekam daripada suara apapun. Napasnya memburu, jantungnya berdetak cepat, seakan-akan tubuhnya bersiap untuk berlari. Namun, kakinya terasa terpaku di tempat. Tiba-tiba, sebuah suara pelan terdengar dari belakangnya. Sebuah tarikan napas yang pendek, seperti seseorang yang mencoba bernapas tanpa membuat suara. Orang itu menolak dengan cepat, sorotan senter menyapu ruangan, tapi tidak ada apa-apa. Hanya debu yang berputar-putar di udara, dan bayangan perabotan yang berdiri diam. Namun, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Pintu di ujung ruang tamu, yang sebelumnya tertutup, kini sedikit terbuka. Padahal ia yakin tadi pintu itu masih tertutup rapat. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu itu. Sinar senter menyorot ke dalam, menampilkan sebuah lorong sempit yang gelap gulita. Udara di dalamnya terasa lebih dingin, seperti embusan angin es yang tidak berasal dari mana-mana. Tanpa sadar, tangannya meraih gagang pintu. Dingin menusuk kulitnya, membuatnya menarik napas pendek. Tapi sebelum ia sempat membuka pintu, sebuah suara bisikan terdengar tepat di telinganya. Suara itu lemah,
hampir tidak terdengar, tapi cukup kuat untuk membuatnya mundur selangkah. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya keheningan yang menyambutnya. Namun, rasa penasaran tidak bisa dibendung. Ia harus tahu apa yang ada di balik pintu itu. Dengan gigi yang gemetar, ia mendorong pintu. Berderit keras terdengar, seakan-akan pintu itu tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Di balik pintu, lorong itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Sinar senter menyapu dinding yang tertutup wallpaper kuning pucat yang sudah mengelupas. Di ujung lorong, sebuah pintu lain terlihat sedikit terbuka. Langkahnya terasa lebih berat sekarang, seolah-olah sesuatu menahan kakinya. Tapi ia terus berjalan, satu langkah demi satu langkah. Semakin dekat, semakin dingin udara di sekitarnya. Pupil hanya kekosongan yang seolah menelan keberadaan ruangan ini. Ia berdiri di ambang pintu, tidak bergerak, hanya menatap. Langkah mundur diambilnya. Jantung berdegup kencang. Mencoba mengarahkan senter ke arahnya, namun cahayanya padam tiba-tiba. Gelap total. Suara napas terdengar diiringi langkah pelan. Lagi dan lagi, semakin dekat. Bayangan itu bergerak. Dalam gelap, bisikan itu terdengar. Kau akhirnya datang. Ia mencoba menyalakan senter lagi namun gagal. Langkah-langkah pelan terus mendekat. Dingin menusuk kulit, samar-samar terasa. Cahaya redup mendadak muncul, memperlihatkan sosok di ambang pintu. Rambut panjang berantakan, wajah pucat, dua lubang gelap sebagai mata mengerikan. Berbalik, ia menatap. Wajah yang familiar, dirinya sendiri. Kau sudah tahu jawabannya, bisik sosok itu. Memori yang terkubur muncul tentang rumah ini, tentang dirinya. Kenangan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya, kebenaran itu terungkap. Ia bukan orang asing yang datang untuk menyelidiki rumah ini. Ia adalah bagian dari misteri itu sendiri. Otaknya dipenuhi oleh kilasan kenangan yang tidak pernah ia inginkan untuk muncul kembali. Wajah-wajah yang dulu akrab, suara-suara yang pernah menenangkan, dan tangan-tangan yang pernah menyentuhnya dengan kasih sayang. Semua itu kembali muncul, tapi bukan sebagai kenangan yang indah. Mereka datang sebagai mimpi buruk yang terkubur begitu dalam, seolah-olah ia telah berusaha melupakannya selama bertahun-tahun. Dan kemudian, ia mengingat. Sekarang kau tahu kebenarannya, bisik suara itu. Kau tidak pernah pergi, kau hanya bersembunyi dari dirimu sendiri. Orang itu menggeleng, napasnya memburu. Tidak, aku tidak ingin ini terjadi lagi. Aku tidak ingin melakukannya lagi. Tapi kau sudah melakukannya, potong suara dari kegelapan. Bayangan-bayangan mulai muncul di sekelilingnya. Siluet-siluet samar yang perlahan mengambil bentuk wajah-wajah yang dulu ia kenal. Ibunya dengan air mata tak terlihat di wajah pucatnya. Ayahnya dengan tatapan tajam yang penuh penyesalan. Saudaranya dengan tangan yang menggenggam sesuatu yang berdarah. Mereka semua ada di sini, menunggu jawaban, menuntut keadilan. Orang itu mencoba berlari, tapi kakinya tidak merespons. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia hanya bisa menonton saat bayangan itu mendekat, saat tangan-tangan yang dingin menyentuh kulitnya, menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Dan dalam keheningan terakhir, suara itu berbisik lagi. Selamat datang di rumahnya. Cahaya padam, dan rumah itu kembali sunyi.